menyampaikan tentang kanker kolorektal, usus besar dan rektum. Mungkin waktunya tidak terlalu panjang, tapi slide ini bisa menjadi bahan. Nanti boleh diambil ya, dibagikan ya bahan ini. Jadi kita akan lanjutkan dulu. Ya, baik. Ini sekilas tentang kolon yang akan kita bicarakan, anatomi, fisiologi, beberapa penyakit yang ada di kolon ya. Slide berikut. Nanti bahannya bisa diambil ya, ketua kelas. Ya, slide. Terus slide berikut. Next. Nah, ini anatomi kolon. Kolon ini usus besar kita sebut, di mana organ yang kaya dengan vaskularisasi. Ya, ini sebentar. Apa ini? Nggak nyambung ke sini. Ini baik, kita lanjut. Ini anatomi tentang kolon. Kolon itu ada mulai dari cecum, dari ilium masuk ke cecum tuh ada ileocecal junction, kemudian ada valvula namanya ileocecal valve atau ileocecal junction, kemudian anatominya ini ada kolon cecum, kolon ascendent, kolon transversum, kolon descendent, dan sigmoid. Terakhir berakhir di rektum. Vaskularisasinya ini ada dua pembuluh darah besar, yaitu berasal dari vasa mesenterika superior dan vasa mesenterika inferior, arteri dan vena. Dia akan membentuk suatu sirkulus arteri dan vena di sekeliling, di sepanjang mesokolon ini, membentuk arkus namanya sirkulus Drummond, sirkulus marginal of Drummond, sehingga kolon ini kalau salah satu arterinya putus atau tersumbat atau disconnect di arteri mesenterika inferior, maka dia akan di cover oleh arteri mesenterika superior karena anastomosisnya besar, dan sebaliknya juga demikian. Dan vaskularisasi ini juga dipakai untuk kalau kita membutuhkan kolon untuk dimobilisasi. Ya, slide. Ya. Ini anatomi rektum. Kemudian rektum ini ada 3 bagian. Bagian sepertiga proksimal, sepertiga medium, dan sepertiga distal. Panjangnya lebih kurang lebih 12 sampai 15 cm. Ya, slide berikut. Fisiologi kolon terutama dia adalah untuk absorpsi dan sekresi, sebagian kecil motilitas, dan ada membentuk gas. Ya, slide.
Nah, kalau kita bicara tentang karsinoma itu kan adalah suatu kanker pada kolon dan rektum eh, yang kita sebut faktor predisposisi. Nah, pendek. Karsinoma kolorektal ini ada faktor predisposisi genetik, kemudian dia juga ada katanya berdasarkan dari karsinogen. Karsinogen itu yang sporadik berasal dari banyak hal, termasuk sumber-sumber karsinogen dari luar. Nah, insidensi usia rata-rata itu di atas antara 60-70 tahun, tapi sekarang sudah mulai lebih muda, antara 30-50, dekadenya lebih cepat. Kemudian laki-laki lebih banyak dari wanita, tapi pada kenyataan pada akhir-akhir ini sudah mulai imbang antara laki dan perempuan. Kemudian pernah ditemukan pada usia termuda, usia 13 tahun. Slide. Permisi dokter, mic dokter ke mute. 80% sebagian besar itu sporadik. Sporadik itu adalah kontak dengan karsinogenik. Jadi berarti dari makanan. Kemudian nanti makanan itu karsinogenik itu akan merubah genetik sehingga menjadi pertumbuhan kanker di sana. Yang kedua terbanyak itu adalah riwayat keluarga. Ini ada unsur genetikanya, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan. Dan yang murni adanya faktor genetik itu yang kita sebut dengan HNPCC itu 5% itu berpengaruh terhadap tumbuhnya kanker pada generasi berikut. Dan yang 1% itu ada yang namanya familial adenomatosis polyposis, itu adanya polip lebih dari multiple polip di kolon. Itu kalau ditemukan kasus demikian itu dalam waktu beberapa tahun dia akan berubah menjadi kanker. Biasanya polip kolon yang lebih dari 50 polip. Itu namanya familial adenomatosis polyposis. Polipnya jinak, tapi akan bermutasi menjadi keganasan. Nah, itu 1% ini kalau ditemukan multiple polip seperti itu, maka untuk mencegah terjadinya kanker, kolonnya harus diangkat semuanya. Slide berikut. Ini progresif perubahan genetik dari normal menjadi karsinoma dan selanjutnya metastasis. Ada 5 gen, 5 kelompok gen ya yang menurut Viren dan Vogelstein ini yang berubah sel-sel normal menjadi keganasan. Terjadi mutasi. Tapi sejauh ini ternyata bukan cuma 5 gen ini saja, banyak faktor-faktor genetik lain yang juga berpengaruh dan itu masih dalam penelitian. Termasuk beberapa protein-protein intramatrix seluler yang mempengaruhi melekatnya sel satu sama lain, itu juga
bisa terjadi mutasi dan mengakibatkan pertumbuhan kanker atau mempermudah terjadi metastasis, lepas-lepasnya sel kanker untuk menyebar ke tempat lain. Slide. Nah, ini ada beberapa faktor lingkungan yang berpengaruh menyebabkan kanker kolorektal ini. Ini contohnya fat yang berlebihan, makan daging berlebihan, kemudian habitus tubuh, kurang olahraga, peminum alkohol dan lain-lain. Ya, slide aja, lanjut. Slide. Gejala tergantung lokasi, biasanya bisa juga gejalanya itu biasanya keluhan itu dari anamnesis ada BAB-nya menjadi encer ataupun terjadi sumbatan ataupun ada perdarahan, biasanya keluhan-keluhan umum seperti itu. Tapi kalau masa tumornya sudah besar itu akan teraba benjolan, teraba tumor dari dinding abdomen. Ya, laboratorium ada marker yang merupakan petanda daripada tumor. Kalau dia meningkat itu kita mendukung diagnosis kita sebagai kanker kolorektal yaitu CEA. Slide berikut. Nah, CEA ini suatu tumor marker kita sebut. Gunanya untuk follow up. Jadi pada saat kita lakukan sebelum pembedahan diperiksa dulu CA biasanya tinggi kadarnya lebih dari cut off point-nya adalah 5 nanogram per desiliter dan itu akan meningkat pada keganasan kolorektal dan tumor-tumor padat lain. Setelah dilakukan operasi biasanya dia akan turun kadarnya, tapi akan kita follow up beberapa lama kemudian. Kalau dia meningkat, berarti ada recurrent atau relapse daripada tumor itu, entah itu di lokal ataupun di advance. Slide berikut. Ini yang penting screening terhadap tumor kanker kolorektal ini biasanya tentu dari pertama keluhan-keluhan. Keluhan-keluhan ini adanya perubahan BAB, perubahan konsentrat feses, bentukannya solid encer atau ada perdarahan. Dan screeningnya kita lakukan tentu pemeriksaan. Nah, sekarang yang dianjurkan berdasarkan guideline itu usia di atas 40 udah mulai dilakukan kolonoskopi screening secara berkala. Apalagi kalau ditemukan polip dan itu akan ada
akan ada pemeriksaan ulang. Slide. Ini untuk occult bleeding, perdarahan lewat anus yang nggak kelihatan, itu biasanya kita lakukan pemeriksaan, namanya tes eh, perdarahan, bisa berbagai macam, misalnya dengan benzidin test, salah satunya untuk melihat apakah ada perdarahan yang secara makroskopis tidak terlihat, tapi dengan pemeriksaan akan diketahui bahwa ada sel-sel darah merah di daerah tersebut, yang di feses tersebut. Ya, slide. Ini screening juga dengan colok bubur, dengan proktoskopi dan kolonoskopi. Dokter, maaf suaranya termute, dok. T1 kalau sudah, kalau masih sampai di mukosa saja. Kalau menembus muskularis itu sudah T2, kemudian T3-nya kalau menembus serosa. N-nya, N0 itu kalau tidak ada metakel limfonodus, kalau dia ada ditemukan di limfonodu regional itu sudah N1. Metastasis kalau ada di liver atau di paru-paru itu disebut metastasis M1. Slide berikut. Oke ya. Bentukan makroskopis bisa berbagai macam, bisa berbentuk anuler, bisa mukoid, dan uh, bisa ulceratif. Maaf dokter, suaranya hilang lagi, dok.
Ya, terapi sekarang ada tuh, gambarnya kan kelompat. Terapi pembedahan. Ya, pembedahan itu ada berbagai macam. Ada kalau di kolon kanan namanya hemikolektomi kanan, kalau dia di transversum bisa di transversektomi, atau di sigmoid bisa sigmoidektomi, atau eh, di kolon descendent namanya hemikolektomi kiri. Kemudian selain pembedahan ada eh, adjuvan kemoterapi, bisa juga dengan kemoradiasi, tergantung dari staging dan lokasi tumornya. Kalau di rektum, operasinya bisa anterior reseksi, diangkat tumornya, bisa disambung dan bisa dilakukan stoma. Pilihannya seperti itu tergantung kondisi tumor. Kemudian kalau dia menyebut utamanya adalah pembedahan prinsipnya. Kalau ada di kolon kanan, angkat kolon kanannya. Bisa disambung tergantung persiapan baik, bisa disambung tergantung kondisi, tergantung staging. Bisa berakhir dengan stoma. Kalau di rektum bagian distal sampai ke anus, itu pilihannya kalau masih resectable dia lakukan mild prosedur buat kolostomi permanen, diangkat tumornya. Tapi kalau tidak bisa dilakukan pengangkatan tumor unresectable gitu, kita lakukan hanya kolostomi saja perlindungan. Ya, slide. Saya cuma minta di prognosis terus. tema kandungan pedu. Jadi kalau misalnya masih Ini gambar-gambar yang saya sebutkan operasinya tadi ya. Nah, ini yang terakhir saya mau sampaikan tentang prognosis. Tadi sudah pembedahan, kalau udah screening, kemudian tindakannya bedah atau adjuvan. Tadi kemoterapi bisa di depan, bisa neoadjuvan namanya, atau adjuvan kemoterapi bisa dengan radiasi tergantung letaknya. Kalau tumornya di distal rektum, kita bisa lakukan kemoradiasi. Tindakan bedah tadi bisa resectable atau non resectable. Kalau non resectable kita lakukan kolostomi saja. Kalau resectable kita bisa angkat tumornya. Pilihannya mungkin disambung atau mungkin di kolostomi. Atau kalau unresectable kita tinggal kolostomi saja. Nah, ini tentang prognosis yang terakhir kali ya. Bahwa kalau stadiumnya itu semakin rendah, semakin baik prognosisnya. Contoh tadi, kalau stadium 1 atau stage A, itu T1, N0, M0, itu prognosisnya kemungkinan bertahan hidup di atas 5 tahun yang kita sebut dengan 5-year survival rate itu lebih dari 90%. Semakin tinggi stadium 4 atau stage D, itu misalnya tumornya T4
sudah N1 atau N2 ada metastasis. Nah, itu kemungkinan bertahan hidup 5 tahun tuh hanya 5%. Itu cara membacanya. Survival 5-year rate. Tentu dengan intervensi tindakan dengan pembedahan, kemoterapi, imunoterapi, radiasi, dan sebagainya itu akan menambah namanya usia harapan hidupnya, menambah apa namanya life menambah harapan hidup, apa istilahnya itu ya, yang mungkin dalam perhitungan 3-4 bulan dia bisa menjadi 1 tahun dengan tindakan yang sesuai dengan guideline kita. Saya kira itu yang saya sampaikan. Ini slide ini boleh diambil ya, slide ini boleh diambil nanti dijadikan bahan. Saya kira demikian. Yang mau bertanya boleh. Saya berikan 1-2 pertanyaan. Yang mau meninggalkan tempat karena ada acara tutorial bisa bergabung ke tutorialnya. Yang penting nanti tolong dibuatkan absensinya ya. Baik, ada yang mau bertanya? Jadi poin-poinnya yang penting tadi gejala dan tanda dan screeningnya bagaimana, tindakan bedahnya bagaimana, sampai dengan prognosis ya. Itu. Kalau tidak ada bertanya, bahan boleh diambil, silahkan dipelajari. Saya kira cukup sekian sampai jam 10. Jam 10 katanya ada yang mau tutorial ya. Mana ketua? Ketua kelas? Ketua kelas mana? Izin dokter, iya betul dokter ada tutorial. Oke, baik. Berarti kita akhiri sampai di sini. Bahannya boleh diambil ya. Silahkan. Nanti akan ada tes dari bahan-bahan tersebut di blog ini. Saya kira cukup sekian ya. Ya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.